Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ahkamul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat, mudah-mudahan kita semua pada siang hari berbahagia ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Inilah yang merupakan tugas utama kita sebagai khalifah Allah di muka untuk menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Mudah-mudahan kita semua yang berada pada siang hari ini merupakan hamba-hamba Allah yang terpilih, yang terbaik, sebagaimana Allah sudah menjanjikan dan menginginkan kita semua ini menjadi umat yang terbaik yang Allah utus ke permukaan bumi dalam rangka beramar ma'ruf nahi 'anil munkar. Sallallahu wasallam dan lazimanya tak bosan dan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita dua pusaka yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran yang merupakan sumber daripada hukum kehidupan umat manusia yang kemudian diperjelas melalui Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seiring kehidupan kita hari ini semakin hari semakin baik dan semakin bahagia dunia wal akhirah. Masyaallah muslimin rahmatullah, judul khutbah singkat kita pada siang hari ini adalah bahwa sifat jujur itu amat berat untuk kita laksanakan. Kejujuran merupakan sifat yang terpuji di dalam Islam, dan kejujuran itu adalah salah satu sifat yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita sebut dengan as-siddiq. As-siddiq adalah perbuatan yang sangat baik yang sudah barang tentu di dalam Islam sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bagaimana kemudian kita dapat melaksanakannya dengan baik. Karena dengan kejujuran inilah orang akan dapat mencapai sebuah hasil yang maksimal dalam kehidupannya, terkhusus bagaimana dia bisa menjadi orang yang bahagia, yang tidak disebut dengan orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati, lain yang kita katakan kepada Allah, lain pula yang disampaikan kepada sendiri. Ini merupakan sifat yang tidak jujur, terutama tidak jujur kepada diri sendiri. Kalau kita melihat substansi daripada kejujuran itu sendiri, sebenarnya adalah sesuatu yang amat mudah untuk diucapkan, tetapi berat untuk diamalkan. Betapa
pada hari ini kita sebagai umat Islam dalam mengaku berislam, tentunya barangkali hanya baru agamanya yang Islam, tetapi belumlah bisa dikatakan dia sebagai seorang Muslim. Jadi kalau Indonesia hari ini dijuluki sebagai sebuah negara yang komunitas orang yang banyak beragama Islam, itu benar. Dunia mengakui dan kita sudah mengakui bersama-sama. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, karena Muslim itu satu tingkat lebih baik daripada orang yang baru beragama Islam. Orang yang beragama Islam mungkin ditentukan dengan melalui di KTP-nya agama Islam, atau dia sudah berikrar bersyahadat mungkin di hadapan orang banyak bahwa dia telah bersyahadat dengan mengatakan Allah itu Tuhan, Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beberapa banyak muslimin sedang berbahagia akibat orang tidak jujur. Kalau tadi kita katakan bahkan Nabi juga mengingatkan kepada kita, alaikum bisidqi, semestinya kalian mestilah harus bersifat sidqi atau jujur. Karena sidqa yahdi ilal birr. Kenapa kata Nabi? Karena kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau mungkin hari ini kita dapat memelihara lisan kita dari perbuatan atau dari perkataan bohong, mungkin satu hari saja kita tidak berbohong, itu sudah luar biasa banget. Tetapi hari ini kebanyakan orang sulit untuk meninggalkan kebohongan. Kebohongan dan kebohongan berarti walaupun tadinya masih dalam kategori dosa kecil, tetapi kalau dia sudah berkekalan adanya, berkesinambungan hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus melakukan kebohongan, maka ini akan menjadi dosa besar. Oleh karena itu, ingin mengingatkan kita semua terhadap pesan-pesan agama ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad itu bukan hanya sekedar menjadi Rasul. Kalau hanya sekedar menjadi Rasul, itu barangkali banyak Rasul-Rasul lain yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempatrikan pada diri Muhammad itu ada sifat yang kita sebut tadi dengan as-siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Dan keempat sifat itulah sesungguhnya modal yang amat kuat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi sebagai seorang Rasul, utusan Allah. Gunanya apa? Untuk menyempurnakan agama Islam, untuk membawa ajaran Islam di mana sebelumnya Islam belum muncul, kehidupan masyarakatnya masih bernilai kehidupan jahiliyah yang tidak tahu apa-apa, maka disebut dengan jahil, orang yang bodoh. Kalau orang bodoh disebut dengan orang jahil sama saja, karena dia tidak memiliki apa-apa tentang ilmu pengetahuan. Maka kalau ada yang salah pada dirinya, maka barangkali itu biasa-biasa saja. Tapi kalau hari ini kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, kita melihat seseorang melakukan kesalahan bukan atas sifat kejahilannya, tetapi ada unsur kesengajaan yang dia buat. Dia berilmu tetapi kemudian justru dia melanggar dan tidak mengamalkan ilmunya. Ini barangkali lebih parah lagi daripada orang-orang yang kita sebut dengan manusia jahil atau masyarakat jahiliyah. Masalah kaum muslimin rahimakumullah,
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad itu sebagai rasul terakhir, Allah menginginkan bahwa umat daripada Nabi Muhammad yang juga kita sudah sama-sama tahu umat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh diantaranya bahwa kewajiban puasa pada nabi-nabi dan rasul terdahulu tidak sama dengan kewajiban puasa yang diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Kita diberikan khusus spesial bulan Ramadan itu hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kewajiban sholat yang tadinya awalnya 50 waktu sehari semalam, kemudian dilakukan perundingan, negosiasi dan seterusnya, akhirnya menjadilah hari ini 5 waktu sehari semalam. Dan itu pun mayoritas umat Islam ini banyak yang tidak melakukan. Kenapa? Karena dia tidak jujur pada dirinya. Dia sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwa Muhammad itu utusan Allah yang membawa Islam, yang menginginkan umat manusia ini pada awalnya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita kategorikan kepada ayat-ayat surah Makkiyah itu, Allah mengkhitab manusia pada waktu itu dengan kalimat ya ayyuhan nas. Kenapa? Karena memang latar belakang manusia yang hidup pada masa itu, di awal-awal Muhammad itu melaksanakan dakwah Islamnya di sekitar kota Makkah, memang orang-orang jahiliyah yang belum berilmu, yang belum masuk agama Islam. Maka ajakan Al-Quran itu, firman Allah itu dengan kata-kata ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Dan ini juga menunjukkan sekaligus bahwa Islam itu, Al-Quran itu berlaku untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin. Siapa saja yang merasa terpanggil dengan ayat-ayat ya ayuhan nas ketika itu, kemudian akhirnya mungkin mereka masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jadilah dia orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang baik. Dan kemudian berpindahlah Rasulullah ke kota Madinah, maka ayat-ayat yang turun pun khitabnya sudah berubah, bukan lagi ya ayyuhan nas tetapi ya ayyuhallazina amanu. Kenapa? Karena penduduk Madinah pada waktu itu termasuk orang-orang yang ikut beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah itu, yang disebut dengan kaum muhajirin. Mereka kebanyakan sudah memeluk agama Islam. Maka dikhitablah, dipanggillah oleh Allah ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan ayat yang khatib bacakan tadi termasuk kategori ayat pada surah Madaniyah yang himbauannya adalah kepada orang-orang yang beriman. Berarti kalau memang belum beriman, termasuk orang yang hari ini tidak pandai dan tidak bisa, tidak mampu meninggalkan dustanya, kebohongannya, berarti dia belum beriman. Ini Allah yang mengatakan, bukan khatib pada siang hari ini. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar, orang-orang yang suka berkata jujur, ma'as-shodiqin. Kenapa ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena masih banyak saja orang yang tadinya mengaku sudah berislam, tetapi ketika dituntut untuk melaksanakan rangkaian daripada rukun Islam itu, dia keberatan, dia tidak mau. Dan bahkan banyak pula di antara mereka yang mengingkari terhadap wajibnya perintah sholat, padahal sholat itu adalah tiang daripada agama Islam. Oleh karenanya kaum muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, melalui pesan singkat khatib pada siang hari ini, khatib mengajak kepada kita semua, mari kita memahami
memahami konsep Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekadar dia sebagai Rasul hanya untuk melepaskan tanggung jawabnya saja, tetapi Rasulullah sendiri pada dirinya mencontohkan bahwa betapa pentingnya sikap kejujuran di dalam kehidupan kita ini. Insya Allah dengan kejujuran itu kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang baik, dan apabila kita termasuk kepada golongan orang-orang yang baik dalam segala hal, insya Allah kemudian Allah juga akan tunjukkan kita untuk menjadi ahlus surganya, yang tentunya di sana ada segala sesuatu yang dapat kita nikmati melebihi daripada fasilitas yang ada di muka bumi ini. Sekalipun kita sudah menikmati semuanya, kalau dibandingkan dengan fasilitas surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada segala-galanya yang ada di permukaan bumi ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ajma'in wa tawaffana minal muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.